Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah pagi kita melalui saat teduh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu kepada kami. Saat ini kami membuka bejana hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangi dan kuasai hati kami, agar kami mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita untuk saat ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman ini dalam satu tema, tahan uji. Tahan uji. Saudara, semua orang pernah mengalami pencobaan di dalam hidupnya, itu pasti. Pemicunya adalah keinginan diri. Setelah terseret dan terpikat, lalu ditindaklanjuti hingga berujung pada dosa. Dosa selalu melahirkan maut. Ayat 14 dan ayat 15. Oleh karena itu Yakobus menyatakan, berbahagialah orang yang tahan uji. Ayat 12. Artinya, pencobaan itu tidak harus berujung pada dosa. Ada pencobaan yang berujung pada mahkota kehidupan. Ini terjadi jika orang bertahan dan menolak daya tarik kejahatan. Mahkota kehidupan diberikan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut setia mengasihi Allah. Yakobus menolak pendapat bahwa pencobaan di dalam diri manusia berasal dari Allah. Sebab Allah tidak pernah mencobai seorang pun. Ayat 13 pembacaan kita. Tahan uji dalam pencobaan menjadi kunci sukses di dalam mengarungi kehidupan iman Kristen. Alkitab mengisahkan berbagai teladan dari para tokoh iman. Yesus sendiri memperlihatkan ketahanannya dalam tahan ujian setelah ia menyelesaikan masa 40 hari puasa. Pimpinan Roh Kudus dalam diri Tuhan juga memberi kesaksian bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan manusia dan bahkan di dalam kehidupan Yesus. Roh Kudus memampukan orang Kristen untuk mengenali kuat kuasanya melalui ketahanan dalam pencobaan. Tahan uji membuktikan bahwa orang Kristen menggunakan sepenuhnya perlengkapan senjata rohani. Kita bisa melihat itu di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Setiap orang dan setiap kali menang, maka layaklah orang Kristen disebut berbahagia.
Nilai moral yang tinggi dalam ketaatan membuat hidup menjadi berhasil. Orang Kristen perlu serius memperhatikan kondisi tahan uji. Karena Allah memang menginginkan kita menjadi tahan uji. Dia bukan hanya mengizinkan adanya pencobaan, tetapi juga membimbing kita untuk lulus dari pencobaan, bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Asal kita punya semangat untuk tahan uji, maka meski di sekitar kita banyak yang kalah dalam pencobaan, kita tidak akan menjadi sama seperti mereka. Lihat terus pada mahkota kehidupan yang Allah janjikan. Itu akan membuat kita terus memiliki semangat juang untuk mengalahkan setiap pencobaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Di dalam saat yang teduh ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami sadar pencobaan demi pencobaan ada banyak di sekeliling kami. Kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat tahan di dalam menghadapi setiap pencobaan itu. Bapa kami di sorga, terima kasih. Hari baru anugerah-Mu untuk kami jalani pada hari ini. Kiranya kami dituntun dan dipeliharakan oleh Allah. Walaupun mungkin untuk hari ini ada tantangan dan ada pencobaan yang akan kami hadapi, tetapi kami percaya bersama Tuhan, kami akan bisa melewati tantangan itu. Sebab Allah tidak pernah mencobai siapapun, tetapi akan memberi kekuatan di saat ia bertahan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dalam keluarga. Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Anak-anak dalam pendidikan, pertumbuhan, masa muda, masa remaja. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Dan mungkin ada pula anggota keluarga kami yang sedang mencari jodoh. Kami percaya Tuhan akan menempatkan pasangan yang sepadan dengan dia. Karena itu ajarkan kami sekalian untuk selalu berseru kepada Tuhan dan menyerahkan setiap harapan kami, membawa permohonan kami kepada Tuhan. Segala sukacita kami, baik karena ulang tahun dan berbagai berkat-Mu kami angkat, biarlah Tuhan dimuliakan di dalam sukacita itu. Untuk setiap yang sedang bergumul karena sakit penyakit, dan berbagai persoalan hidup lainnya, Tuhan tolong mereka. Kuatkan kami di tengah masyarakat dan bangsa, bahkan dunia, menghadapi mewabahnya virus corona. Ajar kami Tuhan, untuk melihat bahwa di tengah tantangan ini, pasti ada jalan keluar ketika kami bisa menjadi tahan uji di dalamnya. Berkati para pemimpin kami, petugas keamanan, dan juga tenaga medis. Bahkan tolonglah kami semua Tuhan. Sehingga hari ini boleh kami lewati dengan penuh sukacita. Di dalamnya Tuhan kami muliakan. Kami selalu mohon pengampunan-Mu Tuhan. Untuk setiap salah dan dosa kami. Agar tidak menghalangi berkat-Mu yang Engkau telah siapkan untuk Engkau aturkan kepada kami. Inilah doa dan syukur kami. Juga permohonan kami kepadamu ya Bapa. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Kami menyampaikan semuanya kepada Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita untuk pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.